Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah tafsir tarbawi, yaitu tafsir surat An-Nahl ayat 103 sampai 105, yaitu terdapat pada materi pada ayat ke-8. Salawat beriringkan salam buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan surat An-Nahl ayat 103 sampai 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharun lisanul ladzi yulkhiduna ilayhi ya'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna biayatillahi yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Shadaqallahul azim. Itulah tadi pembacaan surat An-Nahl ayat 103 sampai 105. Selanjutnya saya akan mengartikan per kata dari per ayat surat An-Nahl. Yang pertama yaitu ayat ke-103. Walaqad, dan sesungguhnya, na'lamu, kami mengetahui, annahum, bahwa mereka, yaquluna, mengatakan, innama, sungguh hanyalah, yu'allimuhu, mengajar dia, atau dia di sini maksudnya Nabi Muhammad, basyarun, seorang manusia, lisanun, lisan atau dengan bahasa, alladzi, yang, yulkhiduna, mereka tuduhkan, ilaihi, kepadanya, a'jamiyun, adalah atau bahwa ajaran atau bukan atau bahasa Arab, bahasa ajam atau bukan bahasa Arab. Wahada, dan atau sedang ini, maksudnya di sini adalah Al-Qur'an, lisanun, lisan atau bahasa, Arabiyyun, Arab, mubinun, yang nyata. Jadi di sini maksudnya orang-orang kafir menuduhkan Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad belajar dari seorang manusia, yaitu tentang bahasa, yang mereka tuduhkan itu merupakan suatu hal yang tidak benar. Dan kata mereka bahwasanya bahasa dalam Al-Quran itu adalah bahasa ajam atau bahasa sehari-hari dalam bahasa Arab, sedangkan bahasa yang ada dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang nyata atau yang asli. Selanjutnya yaitu ayat 104. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang la tidak, yu'minuna,
mereka beriman bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, la yahdihim, mereka tidak menunjuki mereka, Allahu lahum, Allah dan bagi mereka, azabun, azab, alimun, yang pedih. Jika diartikan seluruhnya ialah sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah memilih mereka atau menunjuki mereka dan memberikan mereka azab yang sangat pedih. Selanjutnya adalah ayat 104. Innama, sesungguhnya. Selanjutnya ialah ayat 105. Innama, sesungguhnya, yaftari, mengadang-adakan, al-kadhiba, kedustaan, alladzina, orang-orang yang la yu'minuna, mereka tidak beriman, bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah, wa ulaika, dan mereka itulah humul kadzibun, mereka orang-orang yang pendusta. Jadi maksudnya di sini ialah pada ayat 105 ini, sungguh hanyalah mereka itu mengadang-adakan suatu kebohongan, sehingga mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya mereka tergolong atau termasuk ke dalam orang-orang yang pendusta atau pembohong. Itulah tadi pembacaan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 103 sampai 105, dan juga terjemahannya dalam arti perkatanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tafsiran dari surat An-Nahl ayat 103 sampai 105. Ayat ini menjelaskan bahwasanya membahas tentang jawaban terhadap tuduhan bahwa Al-Quran itu dari Nabi Muhammad sendiri. Dan orang-orang kafir di sini menuduhkan bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan dari Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad belajar dari manusia sendiri. Dan di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir ini tidak beriman akan ayat-ayat Allah. Di sini dijelaskan bahwasanya mereka menuduh bahwa Al-Quran itu dari Nabi Muhammad SAW sendiri atau tidak dari Allah, dan menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang membuat-buatnya atau mengada-gadakannya. Tentu ini suatu pengertian yang keliru atau suatu pemahaman yang sangat keliru sekali, bahwasanya orang-orang kafir ini menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan dari Nabi Muhammad SAW. Dan di sini dijelaskan bahwasanya dan Allah tahu terhadap apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, dan terhadap apa yang mereka lakukan itu Allah mengetahui segalanya. Yang mana Allah mengetahui bahwa mereka menuduh Nabi Muhammad SAW diajari oleh sesama manusia, dan kepintaran Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan Al-Quran adalah karena hasil belajarnya kepada manusia. Mereka menuduh bahwasanya orang lainlah yang mengajari Rasulullah SAW tentang agama ini, dan Al-Quran itu didapatkan Rasulullah dari ajaran seseorang, baik dari susunan teks, kata, perkatanya. Dan kita sebagai umat Islam tentu sangat tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad belajar dari seseorang lalu membuat suatu kitab yang berupa Al-Quran. Sesungguhnya ini adalah suatu pemahaman yang sangat keliru. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini juga membuktikan bahwasanya pernyataan tuduhan itu tidak benar, dan bagaimana mungkin itu terjadi dari perbandingan kisah hidup Rasulullah dengan ajaran Al-Quran. Hal ini sangat tidak memungkinkan bahwasanya Al-Quran ini berasal dari manusia jua.
Dilihat dari teks Al-Quran sendiri bahwasanya teks Arab yang ada dalam Al-Quran merupakan bahasa Arab yang nyata atau asli, dan manusia tidak sanggup untuk menyusun kata-katanya. Sesungguhnya susunan kata yang indah ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat dalam ayat bahwasanya bahasa yang digunakan oleh manusia ketika itu adalah bahasa ajam, adalah bahasa Arab pada umumnya. Jadi jika Nabi Muhammad SAW diajari oleh seseorang, maka Al-Quran akan berisikan bahasa yang digunakan secara umum itu, atau bahasa ajam itu. Jadi dari ayat ini langsung dibantah bahwasanya jika Nabi Muhammad diajarkan oleh seseorang, maka bahasa yang ada dalam Al-Quran itu ada termasuk dalam bahasa Arab pada umumnya, atau di sini disebut dengan bahasa ajam. Dan sesungguhnya bahasa yang ada dalam Al-Quran itu adalah bahasa yang nyata, atau bahasa Arab yang nyata, bukan bahasa Arab sebagaimana dalam Al-Quran. Sementara bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang nyata, artinya yang fasih dan tidak semuanya ajam. Hal ini tidak sama antara bahasa yang ada dalam Al-Quran dengan bahasa ajam tadi, sehingga ada orang Arab itu sendiri yang tidak tahu makna tersendiri yang ada dalam Al-Quran. Kemudian dijelaskan pada ayat ke-104 tentang akibat yang ditimpakan kepada orang-orang kafir yang tidak beriman itu. Mereka mendapatkan dua hal sekaligus atau secara berurutan. Yang pertama, dia tidak akan mendapatkan petunjuk oleh Allah, dan yang kedua, dia akan mendapatkan azab yang pedih. Sesungguhnya itu adalah suatu ujian atau azab yang sangat pedih sekali, yang sangat tercela sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah hinanya di kerugian yang ditimpakan kepada orang-orang kafir yang tidak beriman ini, yang mana dua hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Kita sebagai manusia sangat butuh sekali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika azab Allah sudah menimpa kita, dan itu merupakan suatu hal yang sangat sial sekali dalam kehidupan manusia, dan kita butuh kedua hal ini, satu petunjuk oleh Allah, dan satu lagi untuk supaya kita dihindarkan dari azab Allah yang sangat pedih. Dari penjelasan bahasa dalam Al-Quran ini adalah menjelaskan tentang soal pembenaran tentang isi Al-Quran dengan pendekatan bahasa. Jadi uji bahasa, kajian mughah bisa menjadi salah satu bentuk kajian pembenaran bukti Al-Quran. Dengan kajian bahasa saja, bahwasanya Al-Quran ini merupakan suatu mukjizat yang sangat tinggi sekali bagi Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa saja bahwa Al-Quran ini merupakan suatu kitab yang sangat bukti memang ada nyatanya. Karena hal ini merupakan bagian dari kemujizatannya, di samping dengan hal-hal lain yang terbukti dalam Al-Quran. Dari bahasa saja merupakan suatu mukjizat yang ada dalam Al-Quran, apalagi dalam makna, dalam arti kata perkatanya, dalam pelajaran atau ilmu yang ada yang dikandung dalam Al-Quran. Bahasa itu beda dengan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab pada umumnya. Selanjutnya ayat 105. Ayat 105 ini menjelaskan bahwa dalam hal ini orang-orang yang tidak beriman itu hanya mengada-ngada atau membuat kebohongan. Allah menegaskan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah ini, yaitu mereka mengada-ngada atau membuat suatu kebohongan yang sangat nyata sekali. Mereka hanya menolak kebenaran Al-Quran itu dengan menciptakan kebohongan. Mereka menyebut Nabi Muhammad SAW belajar pada seseorang, dan mereka itu adalah orang-orang yang pembohong.
Dari penjelasan di atas tadi dapat kita ambil poin-poin singkat pada penafsiran ayat ini. Yang pertama yaitu dikatakan bahwa seseorang telah mengajarkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Hal ini merupakan suatu pernyataan yang sangat keliru. Bahasa yang digunakan orang Arab pada umumnya yaitu bahasa Ajam, dan hal ini tidak sesuai dengan isi Al-Quran yang berisikan bahasa yang fasih dan indah dan bahasa yang nyata sekali. Yang ketiga, pembalasan yang ditimpakan kepada orang-orang kafir atau pendusta ini adalah Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih bagi para orang yang kafir dan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang keempat adalah mereka yang berbuat bohong. Mereka lah orang-orang yang tidak beriman atau pendusta, atau tergolong kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Dari penjelasan tafsir ini kita dapat memberikan kesimpulan pendidikan. Yang pertama, ayat ini mengajarkan kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah yang sebagaimana terdapat pada ayat ini, yaitu kepada Al-Quran. Walaupun segitunya tuduhan orang-orang kafir, kita pun yang sebagai umat muslim tentu bisa mempertimbangkan tuduhan tersebut dengan berdasarkan iman. Yang kedua, kita yakin sepenuhnya bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang berasal atau diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bukan Rasulullah SAW yang belajar kepada orang lain, atau bukan Nabi Muhammad SAW yang membuat-buatnya. Adapun hal-hal yang diajarkan pada ayat-ayat ini adalah yang pertama, Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tetapi asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuktian keaslian itu adalah salah satunya pada pembuktian bahasa. Bahasa dapat dijadikan sebagai alat uji keaslian Al-Quran. Bahasa yang ada dalam Al-Quran itu adalah betul-betul nyata dan sesuai argumen. Selanjutnya, orang-orang kafir dan mendustai Al-Quran tidak akan diberi hidayah oleh Allah dan akan diberikan azab yang pedih. Sekianlah penjelasan tafsir surat An-Nahl ayat 103 sampai 105, yaitu pada materi kuliah pada kesempatan kali ini, yaitu ayat ke-8. Sekianlah penjelasan dari saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.